من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat dan hormati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak akan pernah kita bisa sanggup untuk menghitungnya, terutama sekali nikmat Islam dan nikmat iman, karena pada kenyataannya tidak semua Allah pilih untuk mengenal nikmat Islam dan juga nikmat iman. Dan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling indah yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, yang sudah selayaknya menjadi satu-satunya panutan bagi semua orang yang mengaku beragama Islam. Jamaah salat dan rahmati Allah, dari Ustadz Nuzul Zikri, beliau mengutip dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah perkara ilmu nafi'. Sebagian manusia menganggap bahwa ilmu itu sebatas apa yang ia dapat, perbendaharaan tentang perkara-perkara fikih yang bermacam-macam, mulai dari fikih sholat, fikih toharoh, fikih jenazah, fikih nikah. Dan orang kalau sudah mengetahui dan belajar perkara itu rata-rata merasa ia sudah faqih. Faqih itu paham. Jadi nafsunya mengharapkan orang-orang bertanya perkara-perkara dunia. Dijelaskan oleh beliau bahwa ilmu nafi itu, ilmu yang bermanfaat itu tidak akan bisa didapat kecuali ada takdim pada ilmu. Takdim itu pengagungan. Jadi dahulu para ulama mengambil satu hadis itu rela untuk berjalan dari Syam ke Taif, dari Basrah di Irak sampai ke Madinah, dan seterusnya dan seterusnya. Jarak dari Mekah ke Madinah kira-kira 600 kilo, dan jarak Madinah ke Syam itu lebih dari 1000 kilo, masih berjalan kaki. Dan dari situlah gema keberkahan ilmu itu bisa kita rasakan sampai hari ini. Jadi jangan dibayangkan di zaman yang serba instan ini tiba-tiba ilmu itu nongol pluk, enggak. Seorang Imam Bukhari menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan satu hadis. Rumah beliau itu di Bukhara, beliau ke Mekah, ke Basrah, ke Kufah, hanya untuk mengkoleksi hadis-hadis yang akhirnya bisa kita nikmati dengan mudah hari ini. Jamaah salat dan rahmati Allah, dikatakan bahwa ilmu itu didatangi, dan ini adalah salah satu bentuk pengagungan terhadap ilmu. Di zaman yang serba instan ini, jangankan dimulai dengan mie instan, sekarang informasi pun instan. Kalau jempol kita ini untuk ngeklik yang
dunia, vlog orang kaya, vlog koleksi mobil, dan seterusnya itu mudah. Tentu apabila kita ingin mengagungkan ilmu, adalah mudah juga saat kita mengklik sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kalau dikatakan saya tahu fikih nikah tapi saya nggak kaya-kaya, saya tahu fikih jenazah tapi saya kok bagian di bawah terus menerima jenazah, saya nggak pernah yang bagian yang enak. Janji Allah tetap sama. Apa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya. Janji Allah masih sama. 1400 tahun yang lalu telah kita sama Mahfum tercatat firman itu dalam Al-Quran, dan jauh lagi sebelum Al-Quran diturunkan, sejak Nabi Adam diturunkan, rumus yang Allah berikan tetap sama. Lah kalau sudah menguasai ilmu tapi kok nggak kaya-kaya, nah itu yang harus dilihat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat. Jadi kalau mau dapat pahala yang besar dari satu amalan, ya niatnya harus kita luruskan. Paling mudah, kita tadi mau berangkat ke masjid, niat kita untuk apa? Terlihat sholih, ya kita akan dapatkan sesuai niat kita. Tapi kalau kita datang ke masjid ingin dapat perhatian dari Allah Ta'ala, ya insya Allah kita akan dapatkan yang kita harapkan sesuai niat kita. Kalau orang belajar agama niatnya agar dipuji, oh si fulan faqih, si fulan faqih, nanti ada yang sedekah, yang lain sedekah 10.000, dia sedekah 100 juta, alhamdulillah, nggak usah ditulis di papan tulis, tidak usah berharap nama kita terpampang, yang penting Allah pasti catat. Tidak kita butuh pujian manusia, selama kita merasakan ingin dipuji sama manusia, disitulah yang kita sebut tidak bertakwa, kurang bertakwa, salah niat, dan seterusnya. Maka jamaah sholat yang dirahmati Allah, agar ilmu yang kita pelajari selama ini nafi', bermanfaat, maka kita mengagungkan ilmu itu sendiri. Salah satunya dengan bersusah payah mencari ilmu. Salah satunya yang lain adalah mendatangi guru-guru ahli ilmu. Cara yang lainnya membaca buku-buku yang terpercaya perkara ilmu agama, bukan buku-buku komik, dongeng-dongeng seperti kaum Syiah bikin khurafat-khurafat. Bukankah kita telah sepakat penyakit TBC itu adalah hal yang merusakkan umat? Apa TBC itu? Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, ejaan zaman dulu kalau khurafat itu pakai CH gitu. Jadi dipaskan jadi TBC. Kita agar tahu apa sih tahayul, apa sih bid'ah, apa sih khurafat, ya kita luangkan waktu kita untuk lebih banyak menghargai dan mengagungkan ilmu. Dan tujuannya bukan supaya kita dapat bayaran amplop yang tebal, la, na'udzubillahi min dzalik. Bukankah kita ingat 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu adalah salah satunya ahli ilmu? Semua terjadi karena salah niat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah ampuni dosa kita sekalian. Semoga Allah angkat kesulitan kaum muslimin di seluruh dunia, dan semoga Allah pertemukan kita sekalian di surga Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.